Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 75. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok? Untuk mengetahuinya, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Usaha Ekonomi yang Dikelola Kelompok pada Ayo Membaca halaman 75 sampai halaman 78. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 79, kamu telah membaca teks Usaha Ekonomi yang Dikelola Kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Mari bersama-sama kita mengisi peta pikiran pada halaman 79. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada peta pikiran. Nomor 1, firma. Pengertian. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma, biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. 2. Persekutuan komanditer atau CV. Pengertian, CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif atau sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif atau sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. 3. Koperasi. Pengertian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-cirinya, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Sifat sukarela pada keanggotaannya. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. 4. Perseroan terbatas. Pengertian, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian nomor 5, badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian, BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum, atau perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Kemudian pada Ayo Berkreasi halaman 80,
Buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. 1. Siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. 2. Carilah gambar jenis usaha yang dikelola secara berkelompok dari buku, surat kabar, atau majalah lama. 3. Guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. 4. Berikan keterangan di bawah setiap gambar. A. Nama perusahaan, B. Jenis usaha, C. Tempat kedudukan usaha, dan D. Sumber gambar. Dan berikut adalah contoh gambar untuk 1 firma, 2 CV, dan 3 PT. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul pada Ayo Membaca halaman 80 sampai 82. Kemudian setelah selesai membaca, pada Ayo Bercerita halaman 82, ceritakan kembali tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul tersebut dengan bahasamu sendiri. Di sini kakak akan memberikan contoh untuk menceritakan kembali bacaan tersebut. Tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul mengenal tradisi rasulan. Rasulan biasanya berlangsung beberapa hari. Ada berbagai kegiatan dalam tradisi rasulan. Di antaranya adalah atraksi seni wayang kulit, reog Ponorogo, dan lain-lain. Puncak keramaian terjadi saat kegiatan kirap. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan karena melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, serta menjadi wadah melestarikan kesenian. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 83. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Pengetahuan yang aku pelajari hari ini diantaranya jenis-jenis usaha masyarakat dan keragaman sosial masyarakat. Keterampilan apa yang aku latih hari ini? Keterampilan yang aku latih hari ini yaitu membuat clipping dan membuat laporan. Sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Sikap yang aku kembangkan hari ini diantaranya teliti dalam membaca teks, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, dan toleransi atas keragaman sosial. Apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Jawab, menceritakan pengetahuan yang sudah kuperoleh di sekolah tentang jenis-jenis usaha masyarakat dan keragaman sosial kepada teman-teman di lingkunganku. Selain itu, aku akan belajar menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian pada kegiatan bersama orang tua halaman 84. Tanyakan kepada orang tuamu adat istiadat yang berlaku di daerah asal mereka. Daerah asal orang tuaku Jawa Tengah. Adat istiadat dari daerah asal orang tuaku diantaranya nomor 1, tradisi tumpengan, peristiwa ulang tahun, makna bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Nomor 2, nama adat istiadat Neloni dan Mitoni, peristiwa kehamilan, makna agar tak terjadi hal buruk pada calon anak yang dikandungnya, serta ia akan diberi kemudahan dalam melahirkan kelak. Nomor 3, nama adat istiadat Brobosan, peristiwa kematian, makna agar orang yang meninggal mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Nomor 4, nama adat istiadat Pingitan, peristiwa pernikahan, makna untuk mempersiapkan fisik dan mental si gadis yang akan memasuki masa pernikahan. Dan nomor 5, nama adat istiadat Selapanan, peristiwa kehamilan,
makna memohon keselamatan bagi si cabang bayi. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.